Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Prisandiki Situmorang dengan NIM akhir 130 dari kelompok 12. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan mengenai probabilitas distribusi kontinu menggunakan software Minitab dan RStudio. Kita masuk ke persoalan. Untuk soal pertama, jika masa layanan dalam tahun dari rangkaian lampu LED dengan alfa atau shape parameter 1,5 dan beta atau skala parameter 3, berapa probabilitas bahwa rangkaian lampu tersebut akan berfungsi lebih dari 5 tahun? Nah, untuk soal pertama ini kita menggunakan distribusi Weibull karena distribusi Weibull itu sering digunakan untuk memodelkan eh, masa hidup atau kandalan dari sebuah produk, terutama masa pakainya sebelum mengalami kerusakan. Kita masuk ke software Minitab. Teman-teman, caranya klik yang count, terus probabilitas distribution, teman-teman pilih yang Weibull. Nah, di sini kita masukin shape parameter atau alfanya 1,5, kemudian skala parameternya 3. Untuk eh, terus kita input konstan atau batasan, karena kita mau tahu berfungsi lebih dari 5 tahun, kita input 5. Nah, tapi di Minitab ini tidak bisa menghitung probabilitas untuk lebih dari. Jadi akan jadi nanti kita harus membuat peluang lagi, peluang di mana probabilitas yang misalkan di Mintep ini itu kan kurang, maksudnya sampai batasannya 5 tahun kan, tapi yang ditanyakan di soal itu kan lebih dari 5 tahun, jadi kita harus bikin peluangnya satu dikurang probabilitas selama 5 tahun itu, jadi kita bisa tahu probabilitas kalau lebih dari 5 tahun itu berapa. Nah, di sini dapatkan probabilitas bahwa lampu tersebut akan berfungsi sampai 5 tahun itu di 0,883709, karena kita mau hitung probabilitasnya, probabilitas lampu tersebut bisa hidup sampai lebih dari 5 tahun. Satu dikurang 0,883709. Nah, didapatkan hasilnya 0,111691. 0,111691. Soal kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus mesin adalah variabel acak dengan rata-rata 7 menit. Berapa probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 10 menit? Nah, untuk soal kedua ini kita menggunakan distribusi eksponensial. Jadi distribusi eksponensial itu digunakan untuk memodelkan suatu kejadian acak atau kontinu dalam waktu tertentu atau dalam durasi tertentu. Contohnya kayak proses mesin ini. Di sini kita punya rata-rata satu siklusnya itu 7 menit. Untuk per menitnya ya tinggal 1 dibagi 7. Atau itu namanya lambda. Nah, kita mau masuk ke penyelesaian dengan menggunakan Minitab. Klik count, probability distribution, terus teman-teman cari yang eksponensial. Nah, kita masukin scale-nya. Scale-nya itu 7 menit. Terus kita input konstan atau batasannya. Batasannya itu 10 menit. Nah, sama teman-teman, di Minitab itu nggak bisa menghitung eh, proses probabilitas lebih dari. Makanya nanti kita harus mengurangi juga tadi, satu dikurangin probabilitas batasannya sampai 10. Nah, di sini didapatkan eh, probabilitas distribusinya itu 0,760349. Nah, karena ditanyakan probabilitas bahwa waktu proses mesin lebih dari 10 menit, cara itu sama kayak tadi. Satu, dikurang probabilitas waktu proses mesin itu sampai 10 menit. Jadi satu dikurang 0,760349. Kita dapatkan hasilnya 0,239651. Nah, hasilnya 0,239651. Soal ketiga, panjang kertas kardus yang diproduksi di pabrik memiliki rata-rata 50 cm dan standar deviasi 4 cm. Berapa presentasi kertas kardus yang panjangnya antara 46 cm dan 54 cm? Nah, di sini untuk nomor 3 kita menggunakan distribusi normal. Distribusi normal itu digunakan biasanya karena data yang ada itu tersebar di uh,
rata-rata sama di simpangan bakunya. Nah, kan ditanya persentase kertas kardus yang panjangnya antara 46 cm dan 54 cm. Nah, di Minitab itu nggak bisa digunakan langsung cari interval di antara selang itu. Jadi caranya teman-teman cari dulu persentase atau peluang dari si kardus panjangnya 54 cm dari 0 sampai 54 baru dikurang dengan panjangnya kardus dari 0 sampai 46. Jadi nanti bisa dapatkan selisih pengurangan itu di antara 46 sampai 54. Nah, masuk ke Minitab, cari yang distribusi normal. Kita input min-nya itu 50, standar deviasinya itu 4. Sekarang kita input konstan. Nah, kita masukin dulu nih batas atasnya 54. Nah, untuk peluang atau persentase kardus panjangnya itu 54 itu sebesar 0,841345. Sekarang kita masuk ke peluang keduanya sampai 46 cm. Caranya sama, minnya udah 50, deviasi 4, kita ganti input konstannya jadi 46. Nah, untuk peluang atau persentase kardus itu panjangnya 0 sampai 46 itu di angka 0,158655. Sekarang tinggal kita kurangin peluang yang 54 sama peluang yang 46. Nah, kita kurangin 0,841345 dikurangin dengan 0 kurang, kurang dengan 0,158655. Dapatkan hasilnya 0,68269. Hal keempat, penggunaan energi KWH di pabrik diketahui memiliki parameter min-nya 3 dan standar baku atau variannya 0,8. Berapa probabilitas bahwa penggunaan energi lebih dari 50 kWh selama 1 hari? Nah, di sini, nomor 4 itu kita menggunakan distribusi log normal. Nah, distribusi log normal itu hampir mirip lah dengan distribusi normal. Tapi di sini kenapa kita menggunakan distribusi log normal? Karena distribusi log normal untuk batas bawahnya itu di 0. Nggak mungkin kan kita kalau menggunakan energi itu negatif. Nah, terus kemungkinannya juga bakal ada lonjakan-lonjakan energi karena uh, ekor kanannya itu kan bakal lebih panjang dibanding ekor kirinya karena ekor kirinya tadi itu di batas 0. Nah, kita masuk ke Minitab. Terus kita cari yang log normal. Nah, location-nya kita masukin 3. Untuk scale-nya kita masukin 0,8. Dan input konstan atau batasannya 50. Sama nih teman-teman, untuk soal 1, soal 2, soal 3, sampai soal 1, soal 2, dan soal 4 itu lebih dari. Jadi nanti untuk mendapatkan hasil probabilitas lebih darinya, kita harus kurangkan 1 dengan uh, probabilitas dari batas itu. Nah, di sini dapatkan untuk probabilitas penggunaan energi uh, sebanyak 50 kWh itu di 0,872863. Sekarang kita mau hitung peluang penggunaan energi itu lebih dari 50 kWh. Itu dikurang 0,872863. Dapatkan hasilnya 0,127137. 0,127137. Nomor kedua yang kita gunakan yaitu RStudio. Di sini aku udah buat sintaksnya, jadi kita tinggal input aja. Untuk nomor 1, itu yang ditanyakan adalah probabilitas lampu berfungsi lebih dari 5 tahun. Kita copy dulu. Nah, di sini kita input dulu nih parameternya. Yang pertama ada alfa, itu alfanya sebesar 1,5. Yang kedua ada beta sebesar 3. Kita mau hitung probabilitasnya nih. Caranya, 1 dikurang probabilitas dari batasnya. Tadi karena mau ditanya lebih dari 5 tahun, berarti batasnya 5 tahun.
untuk shape parameternya itu alpha sebesar 1,5 dan skala parameternya itu beta 3. Kemudian kitaran, jadi didapatkan probabilitas rangkaian lampu itu akan berfungsi lebih dari 5 tahun sebesar 0,116293. Kita masuk ke soal kedua. Soal kedua itu yang ditanyakan waktu proses mesin lebih dari 10 menit. Jadi di soal itu dijelaskan bahwa satu siklusnya itu membutuhkan rata-rata 7 menit. Kita input dulu. Untuk kedua kita menggunakan probabilitas eksponensial. Di sini kita input dulu parameternya. Jadi kan untuk satu siklus itu 7 menit rata-ratanya. Berarti untuk lambdanya per menitnya itu tinggal 1 dibagi 7. Jadi sebesar 0,142857. Dan waktu batasnya 10 menit. Karena tadi kan mau dihitung prosesnya itu lebih dari 10 menit. Kemudian untuk mencarinya tinggal uh, apa namanya probabilitas eksponen, masukin waktu batasnya dan rate-nya itu lambda sebesar 0,142857. Kemudian kitaran. Nah, di sini dapatkan bahwa waktu proses mesin lebih dari 10 itu sebesar 0,76033486. Sekarang kita mau masuk ke soal ketiga. Di soal ketiga kita mau hitung persentase kertas kardus yang panjangnya 46 cm antara 46 cm dan 54 cm. Nah, di sini kita input dulu nih parameternya. Mu-nya 50, sigma-nya 4. Cara menghitung probabilitasnya, pertama teman-teman deklarasikan dulu di batas atasnya itu di 54. Min-nya mu 50 dan standar deviasinya itu sigma atau 4. Kemudian cara menghitungnya tinggal batas atas dikurang batas bawah sebenarnya 46 ini. Atau batas atas dikurang probabilitas normal dari yang batas bawahnya 46, yang mu, standar deviasinya sigma. Kemudian kitaran. Nah, didapatkan uh, persentase kardus yang panjangnya antara 46 cm dan 54 cm itu sebesar 0,6826895. Kemudian kita masuk ke soal keempat. Untuk soal keempat ditanyakan probabilitas penggunaan energi lebih dari 50 kWh selama 1 hari. Kita input lagi. Nah, di sini kita masukkan parameternya. MU-nya 3, sigma-nya 0,8. Nah, nilai untuk probabilitasnya X-nya itu 50, karena tadi ditanyakan penggunaan energi lebih dari 50 kWh. Kemudian probabilitasnya itu dengan 1 dikurang probabilitas log normal, terus kita kasih itunya X, batasnya. Terus main log-nya itu MU sebesar 3, dan deviasi logaritmanya itu sigma atau 0,8. Kemudian kita run. Nah, di sini dapatkan probabilitas bahwa penggunaan energi lebih dari 50 kWh itu sebesar 0,127132. Kemudian penyelesaian masalah mengenai probabilitas distribusi kontinu menggunakan software Minitab dan RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.